Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Yuni Catur Putri SPD MPD serta teman-teman yang saya banggakan. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk melaksanakan ujian praktek ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato dengan tema bullying di kalangan pelajar dan upaya pencegahannya. Tema ini saya ambil karena bullying masih sering terjadi di lingkungan sekolah. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi seluruh siswa. Namun kenyataannya, masih ada siswa yang merasa takut dan tertekan akibat perlakuan tidak menyenangkan dari teman sebayanya. Oleh karena itu, bullying perlu kita pahami dan cegah bersama-sama. Bullying atau perundungan merupakan perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang oleh seseorang ataupun sekelompok orang terhadap individu yang dianggap lebih lemah. Tindakan ini bertujuan untuk menyakiti korban, baik secara fisik, verbal, maupun psikologis. Di lingkungan sekolah, bullying sering terjadi antar sesama pelajar dan kerap tidak disadari oleh pelakunya. Banyak yang menganggap ejekan atau candaan sebagai hal biasa. Padahal, jika menyakiti perasaan orang lain, hal tersebut tetap termasuk bullying. Perilaku ini juga menunjukkan adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Jika dibiarkan, bullying dapat menjadi kebiasaan yang merugikan banyak pihak. Bullying memiliki beberapa jenis yang sering terjadi di kalangan pelajar. Yang pertama, bullying fisik dilakukan melalui tindakan seperti memukul, menendang, mendorong, atau merusak barang milik korban. Jenis ini mudah dikenali karena menimbulkan luka atau bekas secara langsung. Selanjutnya adalah bullying verbal, seperti mengejek, menghina, memberi julukan yang tidak pantas, dan merendahkan fisik seseorang. Meskipun tidak meninggalkan luka fisik, bullying verbal dapat melukai perasaan dan menurunkan kepercayaan diri korban. Selain itu, terdapat bullying sosial yang dilakukan dengan cara mengucilkan, menyebarkan gosip, atau menjauhkan korban dari lingkungan pergaulan. Jenis lainnya adalah cyberbullying yang dilakukan melalui media sosial dan internet, seperti hinaan, ancaman, atau penyebaran konten tanpa izin. Cyberbullying sangat berbahaya karena dapat terjadi kapan saja dan menjangkau banyak orang. Berdasarkan berbagai artikel dan jurnal, kasus bullying di Indonesia masih tergolong tinggi dan melibatkan banyak anak serta remaja. Sebagian besar pelaku bullying berasal dari lingkungan terdekat korban, yaitu teman sebaya. Bullying tidak hanya terjadi secara langsung di sekolah, tetapi juga melalui media sosial. Fakta ini menunjukkan bahwa bullying merupakan masalah serius yang tidak boleh dianggap sepele. Jika tidak ditangani dengan baik, kasus bullying dapat terus berulang dan berdampak buruk bagi lingkungan sekolah. Bullying memberikan dampak yang besar terutama bagi korban. Korban bullying dapat mengalami rasa takut, cemas, sedih, serta kehilangan kepercayaan diri. Dalam jangka panjang, bullying dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental dan trauma mendalam. Selain itu, prestasi belajar korban juga dapat menurun karena sulit berkonsentrasi di sekolah. Tidak hanya korban, pelaku bullying pun akan menerima dampak negatif. Pelaku dapat terbiasa melakukan kekerasan dan menunjukkan sikap tidak peduli terhadap orang lain. Hal ini
dapat membentuk karakter yang buruk dan berpengaruh pada masa depannya. Oleh karena itu, bullying merugikan semua pihak dan harus segera dihentikan. Bullying dapat terjadi karena berbagai faktor. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman siswa tentang arti bullying. Lingkungan pergaulan juga sangat mempengaruhi perilaku siswa. Keinginan menunjukkan kekuasaan dan merasa lebih dominan sering menjadi pemicu terjadinya bullying. Selain itu, kurangnya pengawasan serta pendidikan karakter yang lemah dapat memperparah situasi. Jika perilaku bullying tidak ditegur, maka akan terus berulang dan dianggap wajar. Upaya pencegahan bullying membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Sekolah memberikan edukasi mengenai bullying mulai dari pengertian, jenis, hingga dampaknya. Guru dan pihak sekolah harus bersikap tegas dalam menangani kasus bullying dengan memberikan sanksi yang mendidik. Siswa juga harus diajarkan untuk saling menghargai dan menumbuhkan rasa empati. Selain itu, siswa harus berani melapor jika mengalami atau menyaksikan tindakan bullying. Peran orang tua juga sangat penting dalam mengawasi dan membimbing anak. Dengan kerjasama yang baik, lingkungan sekolah yang aman dan bebas bullying dapat terwujud. Sebagai pelajar, kita memiliki peran penting dalam mencegah bullying. Bullying bukanlah hal yang bisa kita jadiin bercanda, melainkan tindakan yang menyakiti dan merugikan orang lain. Oleh karena itu, marilah kita mulai dari diri sendiri dengan bersikap sopan, saling menghargai, dan peduli terhadap sesama. Dengan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, siswa dapat belajar dengan tenang dan bahagia. Semoga pidato ini dapat menambah pemahaman serta kesadaran kita semua tentang bahaya bullying. Terima kasih atas perhatiannya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.